Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Kembali kami ada pada hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Sebelum memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat dengan sukacita melakukan akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sebuah negara tidak ada aturan, maka keadaan negara itu biasanya akan kacau. Kalau hidup kita tidak ada aturannya, maka hidup kita pun akan kacau. Tapi ada perbedaan antara hidup dengan peraturan yang dipaksa dengan hidup dengan mengikuti aturan secara sukarela. Kalau dipaksa, maka hati kita menggerutu dan tidak melakukannya dengan sungguh hati. Tapi kalau kita dengan kesadaran dan secara sukarela melakukannya, maka kita akan melakukannya dengan sukacita dan penuh ketulusan dan kesungguhan. Kalau kita membandingkan antara perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru, maka ada perbedaan. Perjanjian lama yang diturunkan Tuhan kepada Musa kelihatannya bersifat memaksa, tapi sebenarnya punya tujuan yang baik. Tapi perjanjian yang baru di dalam Kristus yang dimeteraikan oleh darahnya, darah anak domba Allah, bersifat secara sukarela. Ada 3 ciri sifat dari perjanjian baru yang diberikan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama adalah perjanjian baru itu bersifat batiniah, bersifat dari dalam. Ada transformasi dari dalam diri kita. Kalau di perjanjian lama, hukum itu dituliskan pada loh batu, maka di dalam perjanjian baru, hukum atau aturan Tuhan itu dituliskan dalam loh hati kita. Dalam Ibrani 8 ayat 10 ini tertulis, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ketika Tuhan menuliskan firman-Nya dalam hati kita, maka ketaatan bukan lagi menjadi sebuah beban. Peraturan bukan lagi menjadi sebuah paksaan, melainkan sebuah kerinduan untuk kita lakukan. Yang kedua, sifat perjanjian baru adalah bersifat personal. Ada hubungan yang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, akses kepada Allah terbatas dan diwakili oleh para imam, maka di dalam perjanjian baru kita dapat langsung masuk dalam tahta hadirat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita, yang tidak lain juga adalah Allah sendiri. Tidak peduli siapa kita, apakah kita seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan, ataupun kita hanya jemaat biasa, tua atau muda, kita semua diberikan kesempatan dan keistimewaan untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, di dalam kita.
dan itu membuat kita dapat mengenal Dia dan memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ciri yang ketiga dari perjanjian baru adalah bersifat melegakan. Kalau dalam perjanjian lama, perasaan umat seperti tertuduh, merasa takut, merasa tidak damai. Tapi dalam perjanjian baru, ada kedamaian karena pengampunan yang tuntas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang kudus telah tercurah untuk menguduskan, mengampuni dan menyucikan kita dari segala pelanggaran, dosa dan kejahatan kita. Dan itu sebabnya di dalam perjanjian baru ada kelegaan, ada sukacita oleh karena pengampunan dan penerimaan Allah kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan hidup lagi dalam perjanjian lama, tapi hiduplah di dalam perjanjian baru, yaitu dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban bagi kita. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, supaya saudara mengalami anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu saat ini. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpin aku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberikan kami pengertian. Kami hidup dalam perjanjian baru, yaitu perjanjian yang dimeteraikan oleh darah-Mu sendiri. Di dalam perjanjian-Mu yang baru ini, ada kelegaan, ada sukacita, ada pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih karena Engkau sendiri ada di dalam kami oleh Roh Kudus-Mu, bekerja di dalam kami, memberikan kami tuntunan. Terima kasih Engkau hadir di dalam kami, sehingga kami dapat memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa, kesembuhan, pertolongan, pemulihan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.